Setidaknya ada 5 patokan atau indikator dasar yang dilihat sebagai power systemnya. Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video kali ini admin akan bahas tentang power system di Sakamoto Days. Masih nggak sedikit orang yang menanyakan di forum atau komunitas mengenai power system Sakamoto Days itu gimana. Ya wajar saja karena power system adalah elemen yang umum dipakai pada cerita fiksi seperti anime atau manga. Terlebih buat kalian yang sering mengikuti cerita action shonen, fantasi, ataupun supranatural. Power system sendiri adalah basis kekuatan karakter yang mempunyai aturan dan batasan dalam penggunaannya dalam suatu cerita. Admin yakin kalian pasti sadar dan mengerti mengenai konsep power system itu. Contohnya kayak Chakra di Naruto, Ki di Dragon Ball, Nen di Hunter x Hunter, Buah Iblis dan Haki di One Piece, Quirk di My Hero Academia, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana di Sakamoto Days? Apa sih power systemnya? Jujur aja, admin yang juga tergabung ke forum Sakamoto Days ngerasa kalau Sakamoto Days nggak punya power system yang spesifik. Menurut admin agak susah menentukan apa yang spesifik sebagai power system di sini. Soalnya Sakamoto Days sendiri mengangkat cerita mengenai pembunuh bayaran yang umum dan sedikit mendekati apa yang biasa ada di dunia nyata. Namun ada yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui kekuatan setiap karakter di ceritanya dan masih bisa untuk didiskusikan mengenai power scalingnya. Power scaling sendiri digunakan untuk mengukur atau memperkirakan level kekuatan tiap karakter. Power scaling sering dipakai untuk membandingkan antar karakter, misalkan si A lawan si B, siapa yang bakal menang atau mana yang lebih unggul. Cara yang dipakai untuk melakukan power scaling biasanya dari aksi atau tindakan dan lewat statement atau pernyataan. Power system dan power scaling sendiri sangat penting untuk kita melakukan analisa dalam membuat perbandingan tersebut. Dengan power system yang jelas maka akan memudahkan kita dalam melakukan power scaling ke antar karakternya. Di Sakamoto Days, dasar untuk konsep kekuatannya itu bisa dijelaskan dan kita ketahui. Sebenarnya kalau berbicara mengenai konsep kekuatan itu sangatlah luas, tidak hanya soal kekuatan tempur, seperti kekuatan fisik, daya tahan, kecepatan, ketahanan, dan stamina, tapi juga soal kecerdasan, keahlian, keterampilan, pengalaman, adaptasi, dan lain sebagainya. Dan itu semua dasar utama kekuatan yang dimiliki karakter di anime Sakamoto Days. Adapun faktor lain yang berasal dari luar seperti teknologi dan eksperimen. Seperti yang diketahui kalau Shin adalah seorang esper yang bisa membaca pikiran dari hasil sebuah eksperimen. Lalu ada Kashima yang memiliki tubuh artifisial karena teknologi yang memungkinkan dirinya tidak bisa mati meski pernah dicincang. Faktor ini tentu menjadi salah satu potensi tersendiri yang dimiliki oleh karakter tersebut. Selain itu, bakat alami sangatlah berdampak pada kekuatan seseorang. Berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki bakat dan memerlukan usaha atau kerja keras agar bisa menjadi seorang yang kuat. Hal yang barusan admin jelaskan adalah hasil analisa umum yang biasa diutarakan mengenai power system di Sakamoto Days. Berdasarkan data atau secara ofisialnya langsung yang berasal dari fanbook Sakamoto Days yang rilis beberapa waktu lalu. Setidaknya ada 5 patokan atau indikator dasar yang dilihat sebagai power systemnya, yaitu 1. Kemampuan potensial, 2. Kemampuan fisik, 3. Kemampuan menggunakan senjata, 4. Seni bela diri, dan 5 adalah menembak. 5 patokan inilah yang jadi dasar untuk power system di Sakamoto Days. Dari 5 daftar tersebut, penguasanya telah mencapai level mampu. Artinya seseorang tersebut punya potensi dapat melakukannya dengan sangat baik. Data tersebut disajikan melalui radar chart, di mana semakin besar angkanya maka kemampuannya akan sangatlah kuat. Seperti yang bisa kalian lihat ini, kakek Takamura datanya menunjukkan tak terhingga di semua indikator dan mengalahkan Sakamoto. Makanya jangan heran kenapa kakek Takamura bisa membelah apapun dengan begitu dahsyat seperti kebanyakan pengguna katana di anime-anime. Emang anomali kakek ini yang bahkan sangat tryhard banget buat menghadapinya. Dari data yang diberikan itu kita bisa lakukan power scaling ke karakternya dengan begitu jelas. Penampilan fisik sendiri tidak cukup berpengaruh dalam power scaling ini. Bisa kalian lihat kalau data Osaragi lebih unggul ketimbang Hyo. Padahal Osaragi seorang wanita mungil nan imut dengan tubuh langsing namun unggul dalam fisik dibandingkan dengan Hyo yang seorang lelaki dengan tubuh kekar dan berotot. Seperti yang admin katakan di awal tadi,
tadi, dua cara untuk membuat perbandingan antar karakter melalui power scaling, yaitu by data atau statement, serta melalui aksi, dan yang melalui aksi inilah yang seru untuk dianalisis. Misalnya nih, di cerita Sakamoto Days saat ini, pertarungan antara Nagumo versus Shishiba cukup dinantikan. Dilihat dari data, perbedaan mereka nggak begitu jauh, Nagumo hanya sedikit unggul. Tapi akan seperti apakah pertarungannya nanti, dan bagaimana hasil akhirnya itu yang membuat penasaran. Saat pertempuran itulah bisa terjadi hal-hal yang tak terduga dan tidak bisa terprediksi. Kita bisa melihatnya langsung dan menganalisisnya sendiri seobjektif mungkin, faktor-faktor yang mempengaruhi, entah itu berasal dari sekitar, keberuntungan, atau yang lainnya. Nah, itu semua untuk mengetahui dan mengukur kekuatan tiap individu. Sedangkan untuk mengetahui level kekuatan seorang pembunuh bayaran ada tingkatannya sendiri. Meskipun belum dijelaskan secara menyeluruh, tapi rata-rata pembunuh bayaran profesional harus memiliki lisensi pembunuh bayaran. Biasanya pembunuh bayaran profesional ini berada pada level 1, 2, atau 3, dan lisensi mereka adalah lisensi perak. Sedangkan pembunuh bayaran di atas level itu biasanya memiliki lisensi emas, dan puncak level seorang pembunuh bayaran adalah menjadi anggota order, karena mereka memiliki kekuatan yang jauh berada di atas rata-rata pembunuh bayaran. Di samping itu ada level yang belum bisa diklasifikasikan, dan terkadang levelnya bisa lebih rendah ataupun setara. Sampai saat ini aja banyak fan yang masih ngedebatin gelar greatest dan strongest di Sakamoto Days. Padahal udah jelas kalau greatest dan strongest itu berbeda. Sakamoto dijuluki sebagai pembunuh bayaran terhebat sepanjang masa atau the greatest of all time. Itu merujuk kepada karakternya yang memiliki pengaruh dan pencapaian terbesar dalam cerita, tidak hanya dinilai dari kekuatan saja. Sedangkan strongest atau terkuat merujuk kepada karakter yang mempunyai kekuatan jauh di atas para karakter lainnya. Dan karakter yang layak disebut strongest adalah Takamura. Karakter terkuat itu tidak selalu menjadi yang terhebat dalam pengaruhnya untuk cerita. Dalam level kekuatan, Takamura lah yang berada di paling puncak, sementara di level seorang pembunuh bayaran profesional, Sakamoto lah yang berada di puncaknya, di mana kedua tingkatan itu tidak mudah untuk dicapai oleh seseorang. Jadi kurang lebihnya seperti itu power system dan power scaling dalam cerita Sakamoto Days. Apabila ada kritik dan masukan, silakan komen. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.